Nama saya Sri Rahmawati dan juga Ariani. Kemudian dari tim kontra ada Aulia Indonesia Ida Mahmud, Aulia Bulan, dan juga ada Daniel Sika Putri. Untuk pastinya yaitu semua sarjana farmasi dianjurkan untuk melanjutkan profesi apoteker. Silakan untuk tim pro. Baik, untuk pernyataan dari tim pro ini, kami percaya bahwa setiap sarjana farmasi dianjurkan melanjutkan profesi apoteker karena ini adalah langkah penting dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama pendidikan mereka. Selain itu, dengan menjadi apoteker, mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif bagi masyarakat. Selain itu, jika sarjana farmasi tidak melanjutkan profesi apoteker, dikhawatirkan tingkat pengangguran pada sarjana farmasi akan semakin tinggi. Kemudian melanjutkan profesi apoteker juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran tersebut. Menanggapi, kami dari tim kontra menyadari betapa pentingnya profesi apoteker. Namun kami juga memiliki kekhawatiran terkait faktor ekonomi yang tidak mendukung bagi hal ini. Data terbaru juga menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan farmasi tidak mampu memenuhi biaya untuk melanjutkan pendidikan sejenjang Menambahkan, lebih dari itu, biaya hidup yang tinggi dan beban pendidikan yang berat membuat banyak mahasiswa farmasi terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk mendukung diri mereka sendiri dan keluarga mereka, sehingga membuatnya sulit untuk fokus pada studi mereka. Bisa dinamakan dengan masalah ekonomi tersebut juga bisa menjadi beban untuk melanjutkan ke profesi apoteker bagi banyak individu. Di sini dari tim kontra. Ya, kami memahami kekhawatiran tim kontra terkait faktor ekonomi. Namun kami percaya bahwa dalam langkah yang dapat diambil untuk membantu mengatasi masalah tersebut, seperti program beasiswa atau skema pinjaman khusus untuk mahasiswa farmasi. Selain itu, dengan menekankan kesadaran yang akan manfaat profesi apoteker dan potensi pendapatan yang lebih tinggi di masa depan, kami berharap dapat mendorong lebih banyak dukungan dan investasi bagi para sarjana farmasi. Di sini kami juga ingin menekankan bahwa profesi apoteker tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap bidang ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan hal tersebut juga dapat memberikan kepuasan yang lebih besar kepada para praktisi. Kami dari tim kontra itu menanggapi, meskipun ada upaya untuk membantu mengatasi masalah ekonomi, kenyataannya masih banyak sarjana farmasi di luar sana yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, memaksa mereka untuk melakukan pinjaman seperti merupakan menjadi tidak adil dan bagi hal itu Dicatat juga bahwa faktor ekonomi adalah satu-satunya pertimbangan bagi para sarjana farmasi. Ada juga aspek keinginan, bakat, dan tujuan karir yang harus dipertimbangkan. Faktor lainnya juga tentang kurangnya profesi apoteker di kampus universitas di Indonesia, di mana pada tahun 2022 hanya terdapat 55 profesi apoteker yang ada di Indonesia dengan akreditasi A dan sebanyak 15 perguruan tinggi, akreditasi B 24 perguruan tinggi, dan akreditasi C 5 perguruan tinggi. Dibandingkan dengan prodi farmasi dengan program sarjana pada tahun 2022 yang berjumlah 315, itu membuat kita yang lulusan S1 farmasi sulit untuk masuk ke profesi karena persaingannya yang banyak dan mengungkap. Menanggapi dari tim pro, meskipun lulusan sarjana farmasi memiliki minat bakat dan tujuan karir lain, melanjutkan profesi apoteker masih sangat direkomendasikan melihat banyaknya lulusan sarjana farmasi yang tidak melanjutkan profesi apoteker. Dengan melanjutkan ke profesi apoteker, jenjang karir yang didapat dari profesi apoteker tidak hanya sebatas sebagai apoteker di masa akhir. Namun banyak jenjang karir yang akan terbuka nantinya, seperti kerja di BPOM, dan bioteknologi, manufaktur obat, dan perusahaan kosmetik. Hal itu juga sangat menguntungkan bagi sarjana farmasi jika melanjutkan ke profesi apoteker, karena melihat persaingan yang ketat antara sarjana farmasi dengan profesi apoteker. Kami tidak setuju dengan argumen tim pro, karena tidak semua sarjana farmasi itu memiliki minat dan kecenderungan untuk bekerja sebagai
Ada banyak jalur karir lain yang dapat diambil oleh perusahaan farmasi yang juga berkontribusi dalam dunia kesehatan. Menyarankan semua sarjana farmasi untuk menjadi apoteker dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan di kalangan mereka yang mungkin lebih memilih bidang lain seperti penelitian atau industri farmasi. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan bahwa tidak semua negara memiliki kebutuhan yang sama akan apoteker. Ada di mana daerah yang kekurangan apoteker dan juga ada di mana daerah yang sudah penuh dengan apoteker. Menanggapi dari Impro ini menegaskan bahwa meskipun ada jalur karir alternatif, profesi apoteker tetap menjadi pilihan yang sangat penting dan relevan bagi sarjana farmasi. Selain itu, dengan peningkatan pemahaman tentang pentingnya peran apoteker dalam sistem kesehatan, kita dapat meningkatkan daya tarik profesi apoteker ini bagi sarjana farmasi. Kami juga percaya bahwa dengan meningkatnya jumlah apoteker itu dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerjaan dalam bidang kesehatan, dan hal itu juga bisa memberikan dampak untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan, terutama di daerah-daerah pelosok yang mungkin masih kekurangan tenaga kerja seperti apoteker. Menanggapi, di sini kami ingin menekankan bahwa mengharuskan semua sarjana farmasi untuk menjadi apoteker tidak aktif dan dapat mengurangi kebebasan individu tersebut untuk memilih karir sesuai minat dan bakat mereka. Izin menambahkan kembali, kami juga harus mempertimbangkan bahwa banyak lulusan farmasi yang lebih tertarik pada aspek penelitian atau pengembangan produk farmasi daripada praktek klinis sebagai apoteker. Untuk yang terakhir, kita harus memperhatikan bahwa mengejar karir sebagai apoteker juga mempunyai banyak tantangan seperti persaingan yang ketat di pasar kerja dan juga tekanan kerja yang tinggi. Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan yang didapat dari debat pada kali ini, yaitu melanjutkan profesi apoteker dapat memberikan kontribusi positif dan peluang pekerjaan yang lebih luas serta dapat memberikan layanan kesehatan secara keseluruhan. Namun, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melanjutkan profesi apoteker yaitu seperti keadaan ekonomi, ketersediaan bagi apoteker, beberapa universitas yang mungkin masih kurang, dan juga persaingan yang ketat dalam dunia pekerjaan apoteker. Pilihan bagi lulusan sarjana farmasi untuk tidak melanjutkan profesi apoteker sebenarnya tidak terlalu